Para pemirsa program Cahaya Kasih Jaya TV, selamat bertemu lagi dalam acara Cahaya Kasih bersama saya, Pastor Paul Tumayang Tanglilinten FM, Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Kehadapan para pemirsa sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan yang diambil dari hari Minggu Prapaskah yang keempat, yaitu Injil Yohanes pasal 9 ayat 1, ayat 6 sampai 9, ayat 13 sampai 17 dan ayat 34 sampai 38. Mengawali perjumpaan kita ini, mari kita awali dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih bagi Engkau mengumpulkan kami lagi dalam acara Cahaya Kasih melalui Jaya TV ini. Semoga pertemuan kami melalui program ini semakin menghantar kami untuk mempersiapkan diri menyongsong pesta kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga lewat permenungan yang sebentar kami dengar bersama, kami semakin diajak untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya cahaya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pemirsa yang terkasih, kita hendak membaca sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka
ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu sujudlah ia menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para pemirsa Jaya TV yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dalam tradisi liturgi Gereja Katolik, Minggu Prapaskah yang keempat biasanya dikenal dengan Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Meskipun kita masih dalam suasana Prapaskah, lalu mungkin timbul pertanyaan, di mana letak sukacita itu? Karena itu suasana Minggu Laetare atau sukacita ini, kita akan mendengar warta sukacita tentang orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Maka kabar sukacita itu terletak pada disembuhkannya orang yang buta sejak lahir tadi dari kebutaannya. Maka orang yang buta itu mendapat kabar sukacita karena ia disembuhkan dari kebutaannya sejak lahir. Injil yang diawali dengan kisah si buta yang disembuhkan pada hari ini, sejatinya ingin menyatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Ia datang sebagai terang supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Supaya hidup orang-orang merdeka ini menjadi manusia yang layak dan turut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Kedatangan Yesus sebagai terang sejati membuat hidup dan apa yang hadir di sekitar kita menjadi jelas. Terang itulah yang memberikan sukacita pada si buta yang selama hidupnya tak pernah melihat dengan jelas orang tua, saudara, dan juga orang-orang serta kehidupan yang ada di sekitarnya. Kegelapan yang dirasakan membuat hidupnya menjadi peminta-peminta, dicibir oleh orang-orang di sekitarnya. Kegelapan itu mengasingkan dirinya dari masyarakat. Andai kata Yesus tidak datang, ia akan tetap hidup dalam kegelapan. Tetapi dengan kedatangan Yesus itu, dan kemudian ia bertemu dengan Yesus, maka penderitaannya diakhiri. Kegelapan hidup yang dialami akhirnya berubah menjadi terang oleh berkat belas kasih dari Yesus Sang Penyelamat itu. Yesus hadir dalam hidup kita tak sekedar menghapus kegelapan lahiriah seperti diderita si buta, tetapi juga kegelapan hati atau rohani. Hati yang sudah diterangi oleh Yesus dipenuhi dengan sukacita dan menggerakkan bibir untuk bersaksi. Inilah buah dari terang sejati yang menyinari kegelapan hidup kita. Selama masa Prapaskah ini, kita menantikan sang terang agar pada mahkota Paskah nanti, mahkota Paskah itu menyinari kita dengan cahayanya. Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan adalah puncak dari sukacita hidup Kristiani, karena kita sudah dibebaskan dari kegelapan dosa. Dengan merayakan Paskah, kita bukan hanya merayakan pesta kemenangan Tuhan, tetapi juga kita merayakan pesta hidup kita, pesta iman kita, yang bersama Kristus mampu mengalahkan kegelapan dalam kehidupan kita. Hidup kita dewasa ini senantiasa terarah pada hal-hal yang masih duniawi, yang kalau kita menggunakan istilah modern, hidup kita masih terarah pada hal-hal yang membuat kita terangsang, bukan sang terang dari Yesus itu. Sebab itu kita sering terjerembab dan jatuh dalam kegelapan.
Ada banyak hal yang menggoda dalam rupa-rupa kenikmatan seksual, harta, jabatan, dan kuasa. Tidak jarang untuk mencapai hal-hal itu, kita menempuh berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak direstui oleh Tuhan Sang Penyelamat. Bahkan tidak jarang juga kita mengorbankan sesama kita demi ambisi kekuasaan dan lain-lain yang kita kejar dalam hidup kita. Akibatnya kita sering hidup dalam kegelapan dan tanpa sadar menjadi orang buta dan menutup hati dan hidup kita rapat-rapat terhadap terang itu. Seberkas cahaya tidak mampu menembusi cahaya kehidupan kita karena kita menutup rapat-rapat kehidupan kita dengan tawaran-tawaran dunia. Kita tak lagi tertarik untuk pergi ke tempat-tempat terang. Bahkan dalam kegelapan pun kita tak lagi gelisah dan khawatir. Malahan kita menikmati hidup dalam kegelapan itu. Inilah kegelapan hati yang sedang kita alami. Sampai kapankah kita harus berdiam diri dan tak lagi berani menjadi saksi Kristus sebagai terang dunia? Para pemirsa Jaya TV yang terkasih, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk keluar dari kegelapan itu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang Kristen dan kita mau untuk keluar dari kegelapan itu, maka tidak ada kata terlambat untuk keluar dari kegelapan itu. Bila mana kita berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus Sang Juru Selamat itu dengan uluran tangan kasih-Nya akan membimbing kita keluar dari kegelapan itu. Kita saat ini bolehlah dikatakan juga sedang mengalami kegelapan yang membuat kita takut. Kita saat ini di pelbagai belahan dunia termasuk di daerah kita di Jayapura diliputi oleh rasa ketakutan yang luar biasa oleh karena merebaknya wabah virus corona. Inilah kegelapan yang saat ini kita hadapi. Dalam kegelapan itu kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kita harus berlari kepada Tuhan dan memohon pertolongannya agar Ia membawa kita keluar daripada kegelapan itu. Berlari kepada Tuhan dan meminta pertolongannya, Tuhan pasti akan datang menolong kita. Pertolongan yang diberikan oleh Tuhan itu nampak melalui seruan-seruan yang diberikan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin gereja, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh pemimpin-pemimpin kita yang lain, agar kita berjuang untuk mentaati apa yang telah ditetapkan. Karena dengan mentaati apa yang telah diserukan itu, pelan tetapi pasti kita yakin bahwa wabah yang kita hadapi, kegelapan yang kita hadapi yang membuat kita takut saat ini, pasti akan berlalu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Para pemirsa Jaya TV yang Tuhan cintai, maka sukacita itu sudah ada di depan mata dan akan segera datang. Pesta Paskah sudah di depan mata. Pesta terang sudah di depan mata. Tinggallah bagaimana sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Sang terang yang bangkit untuk mengalahkan kegelapan itu. Maka marilah kita pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berjuang menjadikan Kristus sebagai terang, sebagai satu-satunya pedoman hidup kita. Dan biarkanlah terang itu membimbing perjalanan kita untuk menjalani hidup dan panggilan kita di dunia ini. Terkadang kita mengalami jatuh bangun. Terkadang kita berjalan di dalam kegelapan. Tapi jangan takut, Tuhan selalu beserta kita. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin beriman dengan tangguh di zaman sekarang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan
doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas renungan sabda yang telah Engkau pendengarkan kepada kami pada kesempatan ini. Semoga sabda-Mu yang telah Engkau pendengarkan dan kami renungkan bersama ini sungguh menjadi kekuatan dalam menjalani hidup harian kami di mana Engkau panggil dan Engkau utus. Semoga kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai satu-satunya cahaya dalam kehidupan kami. Dan semoga cahaya Kristus itu sungguh kami nampakkan dalam kesaksian hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pemirsa Jaya TV yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan semoga kita sekalian selalu dibimbing lindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.